Nah, dalam perawatannya Kang Arif, supaya di sawah ini berhasil baik pemupukannya, penyepraiannya, Iya, hal-hal apa yang harus intent diperhatikan. iya, Tapi intinya bahwa permasalahan yang paling dominan kalau kita tanam di sawah iya. adalah masalah hama dan Hama penyakitnya dan itu ya. penyakit. Kalau untuk kayak seperti patek dan lalat buah yang mengganggu buah busuk nih, Ya, di sawah di kan, sawah lebih riskan kalau patek di tapi sawah. lalat buah banyak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, saya bersama Kang Arif seperti biasa. Ini ingin bincang-bincang, ngobrol santai. Ini kebetulan di saung villa yang ada di kebun. Bun. Sebenarnya sebelah sana cabai yang sudah kita videokan. Sementara yang sebelah sini nih, ini bekas cabai sekarang terong ya. Terong ya. Tapi nanti sebentar lagi cabai. Cabe, pasti habis Oke, terong nanti cabe. siap. Jadi Kang Arif, Ya. saya ingin bincang gini, bahasan detil tentang kan banyak orang yang bertanam cabai di tanah darat Ya. dan tanah sawah. Iya, Iya kan? ya, Sementara Kang Arif kan ada yang ditanam di tanah darat ya. Ada yang di dan sawah. ada yang di sawah, gitu loh. Ya, Jadi perbedaan-perbedaan itu yang ingin saya coba gali. ya. Apa sih bedanya? Nah, jadi gini. Pertama, Kang Arif, menurut Kang Arif, perbedaan yang paling mencolok ketika nanam di tanah darat dan di tanah sawah, Ya. apa yang paling membedakan? Itu kalau nanam di tanah sawah Mm-mm. itu terlalu repot di hama sebenarnya sih. Oh, Repot di hamanya, nanti hamanya itu bekas-bekas lahan orang itu padi atau tanaman yang lain nanti bisa pindah. pindah ke Oh, lahan kita kalau bisa. Kalau di tanah-tanah darat kayak di perkebunan gini nggak jauh ada lebih aman. Hama hama, kurang gitu. ya tepaan hama dari orang lain itu nggak ada, kurang. Tidak ada penularan Ya. atau tidak ada migrasi Ya, hama ya, ke lahan gitu. kita gitu. Nah, Kalau tanah sawah itu pasti ya pasti banyak. Artinya lebih merepotkan. lebih merepotkan. Oke, itu dari sisi hama Ya. penyakit. Oke, sekarang saya akan gali dari awal. Ya. Dalam penyiapan lahan, Ya. apa bedanya? Kalau tanah darat kan kayaknya mudah gitu. Ya, Kalau tanah sawah? ya kalau tanah sawah sih harus benar-benar steril, harus dikeringkan dulu karena kan terlalu banyak yang becek. Kalau tanah Gitu. sawah ya harus benar-benar pengeringan bedengannya. Jadi prosesnya jauh lebih panjang Ya, jauh dari lebih lama penyiapan lahan. dari ya jauh lebih lama dari penyiapan lahan itu. Penanam itu bisa ada yang 3 bulan, 2,5 bulan. Jadi lebih panjang Ya, dia. lebih Itu dari panjang. penyiapan. Ya. Kalau dari sisi pupuk dasar, Kalau pupuk dasar sih sama aja sih. hampir sama Hampir ya. sama. Hanya pola olah Ya, lahan yang berbeda. ya. Nah, kemudian ketika kita melakukan penanaman di tanah darat dan tanah sawah, Ya. saya perhatikan yang di kebun tanah darat itu Ya. kan daun aja sampai besar-besar. Kemudian yang panen itu pohon sampai 2 meter gitu. Ya. Sementara yang di sawah itu kan lebih pendek. Ya, lebih pendek di sawah. Nah, itu apa yang menjadikan perbedaan percepatan dan gemuknya tanaman itu menurut Kang? Kayaknya sih karena beda lahan sih ya. Kayaknya beda kesuburan tanah. Jenis tanah. Iya, jenis tanahnya. Karena di sawah mah kayaknya terlalu basah, lembab gitu ya. Jadi bisa menghambat pertumbuhan. Dan tanah juga cenderung tanah liat gitu ya. Liat. Kalau yang di darat kan buyar ya, gembur gitu. Gembur. Dan itu perakaran lebih cepat ininya, cepat nyerap pupuknya juga. Kalau dari sisi perawatan, umpamanya pengendalian hama dan penyakitnya, pemupukannya, bisa Kang Arif jelaskan perbedaannya di? Ya bisa. Emang kalau lahan di sawah itu harus rutin kita pengobatannya. Intervalnya itu bisa kadang seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Apalagi kan kalau tetangga kita lagi panen, pindah Pasti hama, harus spray kita. Kalau di lahan darat kan bisa paling seminggu sekali, 10 hari sekali. Iya, lebih jarang. Termasuk yang lahan 3 di sawah itu Kang Arif lakukan seperti itu lebih intens perawatannya. Walaupun hasilnya lebih bagus yang di tanah darat ya. Iya, benar. Gitu ya. Ya. Dan kalau pohonnya itu nggak terlalu besar yang di sawah itu dibanding dengan tanah darat,
Itu Iya. mungkin faktor gembur tadi ya. Mungkin ya, mungkin di tanah itu, mungkin. Jadi karena kan yang di tanah darat saya lihat batangnya besar-besar, pohonnya tinggi. Iya. Besar. Kalau dari pengalaman soal masalah lebatnya buah, Kalau lebat buah sih nggak terlalu beda, cuman menang di lahan sawah karena kan sinar mataharinya itu full. oh, jadi memang produktivitasnya Ya, itu lebih banyak, banyak, lebih lebat, lebat karena kalau memang terbuka ya terbuka itunya apa lahannya. itu. Jadi matahari itu Ya, total. total. Beda dengan tanah darat Beda tanah yang darat. memang sekelilingnya tuh selalu ditutup Pohon-pohon pohon, ya, ya di pinggir, di tengah gitu ya. nggak ada Oh, udara lah intinya gitu. kurang Kurang gitu. sinar matahari. Kurang ya Iya. dibanding dengan di sawah. Sawah. Itu keunggulan di keunggulan sawah di ya. sawah itu. Jadi Cuman pengalaman di sawah memang produktivitasnya mah cukup tinggi ya. ya cukup tinggi kalau di sawah mah. Walaupun pohon kalah Iya. gemuk, kalah subur gitu kan. Ya. Oh, jadi itu. Oke, Kang Arif. Terus dari pengalaman yang sudah, Ya. permasalahan kegagalan, artinya tantangan kan pernah gagal segala gitu kan. Ya. Itu yang berasa sampai tidak kepanen gagal tuh pengalaman di sawah atau di darat? Di sawah sih. Di sawah. Ya. Pernah ada pengalaman Ya. begitu? Kenapa itu? Kena itu saya waktu udah mau 20 hari lagi ke panen lah, masa-masa buah. Udah buah. Iya, udah buah mau matang lah. Tinggal nunggu matang lah, 20 hari lagi ke matang gitu, Oke. udah panen. Itu curah hujan itu seminggu tinggi. Terus genang air terus itu. Paritnya itu ya. Iya, Terus iya. kena pitopora, saya nggak kendalikan itu. Pitopora cepat menyebar. Busuk. Busuk, ranting. Yang busuk ranting, Iya, daun juga. Daun, ranting, batang busuk. Dan itu gagal total. Gagal total yang itu. Itu pengalaman Ya, yang lumayan. Lumayan itu. Saya itu waktu itu CMK merek laba. Oh, cabai merah keriting. Ya, cabai merah keriting. Gitu ya. Nah, untuk cabai merah keriting tanah darat dengan tanah sawah juga sama. Sama. Artinya perbedaannya seperti tadi yang dibahas. Ya. Oh, gitu. Jadi memang kalau di sawah mungkin karena area penanaman ya, baik padi atau kalau bulan puasa timun suri. Ya, itu. Jadi memang hama tuh udah di situ udah luar biasa ya. Hama di sawah mah lumayan. Nah, karena saya lihat kan dari lokasi 1 tanah darat, lokasi 2 baru tanah sawah, lokasi 3 dan 4 tanah darat. Kan sangat berbeda sekali gitu melihat kondisi tanaman Kang Arif. Gitu loh. Nah, ini yang sekarang di sawah ini udah panen berapa kali? 5 kali kalau nggak salah mah. Ini namanya juga lahan bekas ya, gitu. Bekas cabe, timun 2 kali, terus ini sekarang tupang sari sama tomat. Cuman tomat makan udah habis ya. Sekarang tinggal ada cabe. Jadi yang udah berulang. Ya. Oke, nanti kita kan ke sana gitu ya untuk dilihat yang tanah sawah kita videokan juga. Jadi dari total sekian itu kebanyakan tanah darat ya. Tanah darat. Kalau disimpulkan, kalau boleh memilih gitu, Kang Arif memilih tanah darat atau tanah sawah? Tanah darat lah. Tanah darat. Ya. Kalau kemarau, tanah darat ini kan problemnya penyiraman cukup merepotkan. Ya. Apa masih memilih tanah darat? Masih memilih tanah darat, yang penting ada akses air buat nyiram. Jauh lebih aman. Jauh lebih aman. Gitu ya? Ya. Daripada di sawah? Daripada di sawah, Mas. Dan musim kemarau juga. Kan kalau kemarau juga resikonya di air juga di sawahnya. Sama ya? Sama. Nanti pada berebut sama yang lain gitu ya airnya. Jadi memang tetap yang faktor utama di sawah itu selain tanah tadi ya, enggak gembur seperti di tanah darat, hama itu banyak juga. Hama. Banyak rintangan lah di sawah mah. Lebih banyak gangguan dan tantangan. Bagaimana dengan penyakit kayak jamur segala sama, lebih dominan? Iya, sama di sawah. Oke. Kemudian saran Kang Arif maksud saya untuk yang melakukan penanaman cabai di sawah ini, hal-hal apa dari awal yang harus diperhatikan? Ya, terutama sih kalau lahan di sawah itu bedengan harus tinggi beneran. Minimal berapa? 1 meter lebih lah. Bedengan bedengan itu. Untuk tinggi. Aman ya. Aman. Terus kemudian jaraknya itu harus ideal 80 cm. Antar pohon. Antar pohon itu. Kalau nanam 2 baris mah 80. Ya kalau nanam 1 baris bisa 50 gitu. Tengah. Ya, tengah. Tapi bedengan syaratnya tinggi. Tinggi syaratnya. Yang penting pinggirannya itu, solokannya itu harus lancar air. Artinya drainase air itu benar-benar dibikin supaya lancar, jangan ada air tergenang. Benar. Gitu ya. Iya, gitu. Jadi kalau untuk lebar got di berapa di sawah itu lebih idealnya? 1 meter. 1 meter. Karena kalau di darat Kang Arif siapkan lebih lebar karena berharap tanaman itu kan tumbuh besar gitu. Besar, Jadi 1 meter cukup ya untuk di sawah.
Nah, dalam perawatannya Kang Arif, supaya di sawah ini berhasil, baik pemupukannya, penyepraiannya, Ya. hal-hal apa yang harus intens diperhatikan dalam Ya. pemupukannya dan penyepraian? Ya, kecuali apa itu yang diperhatikan di sawah mah, terutama ya penyepraian sama pemupukan harus benar-benar kita nyepray rutin, mupuk rutin. Intervalnya lebih dekat. Iya, intervalnya bisa seminggu 2 kali, 3 Untuk kali. hama penyakit Untuk itu ya? hama penyakit itu. Kalau pemupukan ya bisa 10 hari sekali gitu. Bisa ya, Ya, 10 bisa. hari sekali. Kalau artinya pupuk yang diaplikasikan mah tidak jauh beda Tidak dengan jauh yang di beda, darat ya. sama yang di darat. Ya. Tapi intinya bahwa permasalahan yang paling dominan kalau kita tanam di sawah Ya. adalah masalah hama dan penyakitnya Hama dan itu penyakit. ya. Kalau untuk kayak seperti patek dan lalat buah yang mengganggu buah busuk nih, Ya. di sawah lebih riskan kalau patek di sawah. tapi lalat buah banyak juga. Sawah mungkin enggak. Patek ya, yang begitu. patek yang lebih riskan. Apalagi kalau tanah bedengan itu basah. Terus. Itu patek tuh mudah dia menyerang. Pastilah mencabar patek mah. Apalagi di cuaca musim sekarang hujan. Itu patek akan lebih mudah untuk tanah sawah. Ya. Oh gitu ya. Ya. Dibanding dengan tanah darat. Mah. Kalau di darat kan tanah itu enggak terlalu lembab. Enggak terlalu basah. Ya. Tadi kita lihat di bawah bedengan itu, oh iya memang kering gitu. Ya. Tadi saya lihat. Cuma yang paling memang kelihatan sama saya dari pertumbuhan vegetatif yang tanah darat itu sangat berbeda. Ya. Batang besar, daun besar-besar, kemudian yang sudah berbuah itu pohonnya tinggi-tinggi gitu. Lumayan. Sampai 5 cabang, berapa cabang. Jadi kesimpulannya kalau kita simpulkan bahwa memang bertanam di sawah itu jauh lebih banyak tantangan, ya, benar, dibanding dengan tanah darat. Ya. Yang penting sih di darat mah, yang penting ada akses buat nyiram aja. Itu udah tenang. Iya, udah tenang. Musim kemarau juga udah tenang. Gitu ya. Iya, kalau kecuali kan nggak ada akses air, pasti kan repot. Nah, untuk tanah darat ini ketika di musim kemarau biasanya penyiraman harus tiap hari. 2 hari sekali. 2 hari sekali itu dalam kondisi kemarau. Iya, gitu ya? Dalam kondisi kemarau beneran itu. Hanya memang butuh waktu ketika nyiram itu karena pakai selang ya. Ya, terus butuh waktu lama. Iya. Nanti gitu. Butuh waktu lama. Kalau pakai selang drip kan ininya bedengannya nggak rata. Karena tanahnya rata-rata turun, tidak datar. Ada yang datar, ada yang nanjak. Ya seperti ini kan dari atas ke bawah tuh turun sekali. Kalau susah kan kalau pasang drip mah. Ini nanti setelah terong habis kembali ke cabai lagi. Nanti. Jadi Kang Arif total untuk periode sekarang bulan apa? April Mei ini bisa sampai 15.000 sih target mah kalau yang di lahan sini mah. Gitu ya. Ya yang di sawah kan 5.000, yang ini kan 3.000 ya. Nanti nambah lagi ke yang sebelah sana. Oke. Ini berarti 1 2 sampai 6 lokasi ya ini. Luar biasa Kang Arif. Nah, jadi dari sekian perjalanan Kang Arif bertanam cabai rawit sekarang fokus di ori ini ya. Kesimpulannya kalau ada tanah darat lebih menyarankan tanah darat daripada tanah sawah. Nah. Begitupun cabai keriting? Iya, sama cabai keriting juga. Cabai besar juga? Iya, tewe juga sama gitu. Lebih memilih tanah darat. Kalau saya pribadi pribadi Kang Arif dari pengalaman. Iya, lebih memilih tanah darat. Untuk di daerah sini di Menes, Pandeglang. Tanah darat jauh lebih bagus dibanding dengan tanah sawah. Nah, pemirsa, itu bahasan saya obrolan kecil dengan Kang Arif. Apa sih perbedaan bertanam cabai, baik cabai keriting, cabai rawit ataupun cabai besar antara tanah darat dan tanah sawah? Mudah-mudahan ini bisa membekali teman-teman yang ingin bertanam. Amin. Kalau ada pilihan tanah darat yang lebih bagus, kenapa tidak? Tapi bukan berarti di tanah sawah itu nggak bisa. Nggak bisa. Hanya apa yang disampaikan Kang Arif, siap-siap untuk kita pahami dan kita antisipasi. Gitu ya Kang Arif? Benar. Jadi pemirsa, mungkin itu obrolan kecil saya bersama Kang Arif. Mudah-mudahan tidak bosan untuk kita sharing, selalu belajar bersama. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.